Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to poetry class. This is a series of modules. The first is about the nature of poetry. The first discussions, beginning of the poetry, we are going to discuss about what poetry is and how do we approach the poetry. If we talk about the nature of poetry, we will discuss about the definition of the poetry. Poetry, puisi, sajak dalam bahasa kita, nature-nya, sifat alamiahnya. Kalau dilihat dari bentuknya, maka kita sekali melihat akan mengenal bentuk puisi itu. Karena bentuk puisi itu concise, dia sangat compact, medianya terbatas. Sastra mengenal puisi sebagai the beginning of the genre. Dia genre pertama, jenis sastra pertama dalam peradaban sastra. Demikian juga dalam peradaban manusia. Puisi menjadi bentuk karya sastra pertama kali muncul dalam sejarah peradaban manusia. Cerita-cerita zaman dulu bentuknya dalam bentuk puisi, karena kita mengenalnya kemudian menjadi narrative poem atau puisi yang bernarasi. Puisi bentuknya, tapi ada narasinya, ada ceritanya. Kalau ada cerita berarti ada tokoh, ada plot, dan semacamnya. Itu namanya narrative poetry yang dalam bahasan berikutnya nanti kita akan membahasnya. Oke, kita akan memulai dengan dua definisi, dua lontaran yang disampaikan oleh dua penulis ini. Yang pertama oleh Edward Arlington Robinson, poetry has two outstanding characteristics. One is that it is undefinable, the other is that it is eventually unmistakable. Sastra itu punya dua sifat sangat bertolak belakang, yang sangat masyhur. Satunya yaitu undefinable, dia sulit untuk didefinisikan. Setiap orang punya definisi masing-masing tentang puisi. Orang romantis atau periode romantik, mereka mengatakan bahwa puisi itu ungkapan spontan, ungkapan jiwa yang menggelegar yang kemudian diungkapkan dalam puisi. Itu kalau dari periode romantik. Kemudian dari yang lain akan berbeda pula. The other is that it is eventually unmistakable. Dan definisi yang lain, karakteristik yang lain, bahwa puisi itu unmistakable, tidak pernah salah. Dalam artian orang membuat puisi dengan bentuk apapun, karena definisinya yang banyak, karena definisi yang banyak, definisi yang bermacam-macam, maka realisasinya, bentuk puisinya juga bermacam-macam. Ada orang yang suka membuat puisi dengan pakem-pakem tertentu, misalnya orang zaman Elizabethan, mereka
membuat puisi yang terkenal dengan puisi-puisi yang berpola. Misalnya puisi yang stansanya, baitnya terdiri dari hanya 2 baris, namanya couplet, ada heroic couplet. Lalu ada yang 4 baris dalam satu baitnya, ada yang 12 baris seperti sonet atau soneta. Nah, karakteristik itu yang coba disoroti oleh Robinson. Kemudian Miller, dia mengatakan bahwa every good poem begins at the poets but ends as the readers. Dia lebih menyoroti kepada proses beralihnya puisi dari yang tadinya milik seorang penulis menjadi miliknya pembaca. Di sini ada teori reader response, respon pembaca. Namanya William mencoba untuk mengatakan bahwa makna yang ada dalam puisi itu adalah miliknya pembaca. Ketika seorang penulis puisi membuat puisinya dengan berbagai ide yang ada dalam benaknya, tapi kan ketika sudah menjadi puisi, menjadi teks itu, kemudian teks itu dibaca oleh pembaca, maka dia akan menjadi milik pembacanya, akan menjadi milik pembaca. Artinya pemaknaannya pun akan terserah pembacanya. Pembaca akan melihat elemen puisi yang ada di sana, mulai dari pemilihan diksinya, pemilihan katanya, konotasi, denotasinya, ada figurative language dan macam-macam. Ya, kemudian pembaca menginterpretasinya, memberikan makna pada puisi itu, dan itu sah saja. Nah, kira-kira menurut kalian dari 2 gagasan tentang puisi ini, kira-kira mana yang menurut kalian lebih pas dengan kalian? Coba nanti kalian beri respon di kolom komentar di bawah. Setiap orang nanti silahkan memberi komentarnya. Now let's start with some basics of poetry. In the definition, poetry is writing chosen and arranged to create a certain emotional response through meaning, sound, and rhythm. Ini definisi, satu definisi aja. Poetry itu adalah writing chosen and arranged, tulisan yang dipilih berdasarkan pengelolaan untuk menciptakan a certain emotional response. Writing chosen arranged, tulisan yang dikelola sedemikian rupa untuk menciptakan respon emosi melalui makna, melalui bunyi, dan melalui ritme. Ini satu definisi ya. Menurut definisi ini, kalau kita lihat writing chosen, tulisan yang kemudian dipilih, dikelola sedemikian rupa. Dari definisinya ini sudah membatasi bahwa puisi itu adalah bentuknya tulisan gitu. Tapi kalau melihat sejarah peradaban, dulu puisi bukan dalam bentuk tertulis seperti sekarang yang peradabannya sudah ada tulisan. Dulu tidak tertulis, dulu dari mulut ke mulut, disampaikan dari generasi ke generasi. Biasa isinya cerita tentang kepahlawanan, cerita tentang hidupnya seseorang gitu ya. Bentuknya dalam bentuk puisi agar mudah disampaikan, karena puisi bentuknya
dia punya bunyi tertentu, punya bunyi yang sama, dipilih sesuai dengan bunyi yang enak didengar sehingga mudah dihafalkan. Tujuannya untuk apa? Kalau dalam definisi ini, untuk menggugah respon emosi melalui makna, melalui bunyi dan ritme. Setiap tulisan punya makna, tapi tidak setiap tulisan punya sound, punya bunyi. Karena puisi itu ada efek bunyi-bunyiannya. And rhythm. Dan rhythm itu bunyi juga, pengulangan bunyi pada baris puisi yang di sana ada yang harus dibaca keras dan tidak, gitu ya. Sementara prose, everything else, ordinary language that people use when they speak or write. Selainnya ini maka disebut prose, bahasa sehari-hari manusia yang biasa digunakan untuk menulis atau ngomong, yaitu prose. Selain definisi ini namanya prose, gitu ya. Oke. Lines. Baris-baris puisi may be short or long. Biasanya pendek-pendek ya, tapi ada juga yang panjang seperti puisi naratif dulu, misalnya puisi tentang sejarah Inggris lama misalnya, itu barisnya panjang-panjang. And then lines itu baris kalau dalam bahasa kita. Lines are not necessarily complete sentences or even complete thoughts. Baris-baris puisi itu tidak harus sebuah kalimat utuh dalam satu baris itu ya, atau dia memuat satu ide pokok sebuah kalimat, tidak. Bisa saja baris-baris puisi itu adalah penggalan-penggalan dari sebuah kalimat. Bisa saja sebuah kalimat itu kemudian dipenggal menjadi beberapa baris puisi, 4 baris misalnya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. The arrangement of line, spacing, and whether or not the line rhyme in some manner can define the form of the poem. Nah, baris puisi ini nanti akan menentukan form of a poem. Apakah puisi ini dinamakan sonet, apakah puisi ini dinamakan heroic couplet atau yang lain. Nah, itu baris-baris puisi itu yang kemudian menentukan. Nah, ada baris lalu ada bait kalau dalam puisi kita, di puisi bahasa Indonesia yang dalam istilahnya itu ada namanya stansa. Stansa kalau dalam prosa namanya paragraf. A group of lines whose rhyme scheme is usually followed throughout a poem. Nah, jadi stansa itu adalah kelompok baris yang mempunyai rima, skema rima yang biasanya mirip. Nah, itu stansa. Stanza juga division in poetry like a paragraph prose, seperti yang saya sampaikan tadi. Common stanza pattern include couplet, triplet, quatrains. Nah, ini pola umumnya stanza dalam separagraf itu ya. Ada yang dalam satu stanza 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, sampai 12 baris atau yang berbaris-baris. Kemudian free verse poem follow no rules regarding where to divide stanzas. Nah, yang kemudian terakhir adalah free verse. Dia tidak mengikuti aturan-aturan itu. Nah, saya kira itu dulu untuk modul yang pertama tentang the nature. Nanti kita teruskan selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.